sudah mencicipi kue ulang tahun ala kadar suku Mei. Selanjutnya, pembacaan riwayat berdirinya Paroki Santo Yohanes Pemandi Wakaite kepada Bapak Ketua Panitia disilakan. Dimohon kepada Bapak Bertus Takemai disilakan yang kedua kali. Maaf. Untuk saat ini saya berdiri yang kedua kali. Untuk di dalam gereja saya berdiri yang ke-23 kali. Tahun yang ke-23 sebagai pewarta paroki di sini. Selamat siang semua. Boyo, boyo. Atai mi di miduai, udah di miduai. Tawan video magaci waya. Yeke di wete, itawa di magaci dai mita. Kawe dan citai gogo doki batai ne goka. Ngapa ya to? Ini gimana nai mai? Ini mana iki ya kai tete da weta. Kami langsung saja masuk pada pembacaan sejarah berdirinya Paroki Santo Yohanes Pemandi Wakaite. Isinya sebenarnya ada sekitar 130 halaman. Tapi pada kesempatan ini akan diringkas dan diperkirakan antara 30 sampai 45 menit. Oleh karena itu, kami mohon supaya bisa memberikan waktu dan kesempatan kepada kalian. Masa rintisan pada bulan Februari 1949, Pastor Herman Tilemans MSC mendapat izin resmi dari pemerintah untuk membuka misi, membuka wilayah daerah Paniai pada tanggal 31 Maret 1949. Para perintis Jalan Kerajaan Allah, Pastor Herman Tilemans MSC, Pastor Misael Kamarer OFM, Pastor Leo Boersma OFM bersama dua orang guru, Gerardus Oiwutun dan Bartolomeus Welerbun, terbang dengan pesawat Catelina dari Biak menuju Danau Paniai.
di Enaro Tali diterima oleh kontrolir Mayor Ranet. Mereka awalnya diminta untuk tinggal bersama, tetapi Pater Tilemans berniat untuk mendirikan sebuah kemah untuk tempat tinggal, dibantu oleh kepala kampung pada saat itu di Enaro Tali, Jonas Mote. Selanjutnya, Pater Herman Tilemans langsung menempatkan kedua imam dan kedua guru, Pater Misael Kamarer OFM dan Bartolomeus Welerubun, mendapat tugas di Enaro Tali. Sedangkan Gerardus Ohoy Wutun dan Pater Leo Boersma OFM ditugaskan ke Wagete. Pak Guru Gerardus Ohoy Wutun langsung menuju Wagete bulan April 1949. Beliau memulai pekerjaannya di Wagete menjadi guru bagi 50 anak. Dan antara ke-50 anak waktu itu, di antaranya tercatat di dalam buku induk SD YPPK Wagete. Penempatan kedua imam Fransiskan dan kedua guru tersebut oleh Pater Herman Tilemans MSc sekaligus merupakan penyerahan wilayah pelayanan Paniai dari misionaris MSc kepada misionaris Saudara Dina atau Fransiskan. Pada tanggal 3 Juni 1949, Pater Kremers OFM diangkat menjadi prefek apostolik yang pertama di Hollandia, sekarang Jayapura. Pater Herman Tilemans MSc harus mengakhiri tugas misionernya di daerah Paniai karena mendapat tugas baru di Merauke sebagai Vikaris Apostolik pada tanggal 24 Juni 1950. Beliau ditabiskan menjadi uskup di Merauke pada tanggal 5 November 1950 untuk keuskupan Merauke. Perjalanan misi di wilayah Tinggi. Yang pertama, masa penemuan 1930 sampai 1949 tidak akan dimasukkan di sini. Masa perintisan selama 25 tahun. Pastor pertama Leo Boersma OFM 1949 sampai 1954. Misa pertama diadakan tanggal 26 Mei 1949 di Potimakida, Wagete, tepatnya di pertigaan di sebelah. Misa tersebut dihadiri oleh Bapak Yedu Wademote, Yeduya Wademote, Kido Wademote dan Pak Guru Gerardus Ohoy Wutun. Sesudah upacara tersebut dilangsungkan upacara pemotongan babi 1 ekor dan mogong nota 2 buah. Mogong nota biasanya dipakai untuk memberi makan kepada bayi, sehingga setelah mereka potong nota mogong tersebut, mereka tidak sediakan karena ini muncul tiba-tiba, sehingga yang termuda lari dari pertigaan di sini ke Okomo tadi hanya dalam 1 jam. Dia pergi gali 2 buah. Setelah dibakar, dipotong-potong, berikan kepada Pater Leo Boersma. Berkulit seperti bayi, tetapi orang besar. Maka salah satu potongan diberikan kepadanya sambil mereka katakan, "Ai mamu o." Adalah sebuah ungkapan kata dari mama untuk memberikan makan kepada anak. Setelah babi dipotong, salah satu bagian diberikan kepada pater yang berkulit seperti bayi tetapi bertubuh tinggi besar. Nai o.
dia memberikan daging babi kepada pater tersebut. Wilayah paroki Wagete waktu itu meliputi Wagomani sampai dengan Udawida. Setelah misa dan pesta potong babi, Pater Leo Boersma ke Ogliauto Yaba. Karena tempat tinggal untuk Pater di sini belum disiapkan, sementara dia menumpang di rumah yang sudah disiapkan oleh Pater Tilemans. Pada bulan September 1949, pastoran sudah jadi dan Pater Leo Boersma menempati pastoran tersebut yang sampai hari ini berdiri kokoh di belakang sana. Gedung yang ada di belakang ini dia seumur dengan paroki Santo Yohanes Pemandi. Dia menjadi saksi bisu perjalanan gereja paroki Wagete. Selanjutnya, Pater Leo Boersma tidak mendirikan gereja di sini, tapi dia mendirikan gereja di Okomokebo. Mulai saat itu, pastoran ada di Wagete, gereja untuk paroki ini ada di Okomokebo yang dibangun oleh orang dari Wagomani sampai dengan Udadimi, mereka bawa Ida. Sehingga gereja itu diberi nama Gereja Idawa. Setelah 3 orang dibaptis di sini, 300 orang dari Udadimi sampai Ataidimi, 300 orang dibaptis di Gereja Idawa Okomokebo. Tercatat di dalam buku paroki Santo Yohanes Pemandi Wagete. Setiap tempat yang pernah disinggahi oleh Pater Tilemans sebelum Perang Dunia Kedua, terutama tempat-tempat yang pernah disinggahi untuk makan siang dan bermalam, dia menyiapkan tempat itu sebagai pos. Dalam perjalanan keempat tahun 1939, mulai dari Wotai, Edagotadi, Wagete, Meyepa, Ogemani, Diai, Ayate, Yinudoba, Wagomani, Bueta, Yotapuga, dan Widimei. Tempat-tempat ini diberikan catatan khusus dari Pater Tilemans kepada Pater Leo Boersma supaya dijadikan pos-pos. Dalam perjalanannya ada anak yang pernah berangkat dari Tigi, berjalan kaki menuju Fakfak untuk belajar menjadi guru. Setelah belajar di sana, Pak guru muda tersebut kembali ke Wagete. Guru pertama untuk paroki Santo Yohanes Pemandi Wagete, Bapak David Pekei. Mereka berjalan bersama dengan pastor untuk mendidik, mendampingi para penerima sakramen di tempat ini. Sesuai catatan dari Pater Tilemans, setiap pos yang pernah disinggahi ditempatkan seorang guru, bukan seorang pastor, bukan seorang diakon, tetapi seorang guru. Sekolah Rakyat Wagete, nama dulu, sekarang itu SD. Sekolah Rakyat Wagete, Dinas Pendidikan Provinsi Irian Barat, nomor DCC 35, tanggal 15 Juni 1949, sehingga SD PPK Wagete, Stasi Okomokebo, dan Paroki Santo Yohanes Pemandi Wagete hari ini berulang tahun yang ke-75. SR Widimei, Dinas Pendidikan P dan K Provinsi Irian Barat, nomor DCC 281, tanggal 1 Februari 1950,
SR Kigong, Dinas P&K Provinsi Riau Barat, nomor DCZ 287 tanggal 2 Agustus 1950. SR Meyepa, Dinas P&K Provinsi Riau Barat, nomor DCZ 183 tanggal 26 Agustus 1950. SR Edagotadi, SR Yaba, SR Diai, SR Kogemani, SR Ayatei, masing-masing semuanya 1950. Sehingga sekolah-sekolah tersebut dan stasi pada hari ini berusia 74 tahun. Tahun 1953, pastoran permanen di Wagete sudah dibangun. Pastorannya masih ada di atas dan di bawah. Hanya gambarnya saja ada di sini. Yang kedua, Pater Misael Kamerer OFM 1954-1955. Setelah Pater Leo Boersma mengakhiri tugasnya di Wagete, lalu melanjutkan apa yang dirintis oleh Pater Tilemans, Pater Misael Kamerer membuka SR Wagomani dan SR Inudoba. Nomor SK ada di PSW PPK. Akhir tahun 55, Pater Kamerer mendapat tugas membuka daerah baru menuju Bidogai, bukan dengan pesawat tetapi jalan kaki. Pater Jesa Perins OFM 1955 sampai 1957. Yang keempat, Pater Albert Ceisin OFM 1957 sampai 1963. Jadi dari tahun 1949 sampai dengan 1957 pastoran ada di Wagete dan gereja ada di Okomokobo. Gereja pusat di Tigi di Okomokobo dipindahkan ke Wagete atas izin Uskup Hollandia Monsignor Rudolf Staverman OFM setelah ada pertimbangan atas alasan-alasan yang diajukan oleh Pater Ceisin OFM. Alasan tersebut diantaranya bagian lokasi misi di Okomokobo mudah tergenang air sehingga gereja, pastoran dan pembangunan yang lain akan terganggu. Yang kedua, tidak ada lokasi yang cocok untuk membuat lapangan terbang karena dekat gunung dan berawa. Yang ketiga, pos pemerintahan sudah dibuka di Wagete. Yang berikut, berita kedatangan pendeta Sakeus Pakage di Bomong setelah selesai pendidikan di STT Jeprai Makassar. Yang kelima, alasan yang kelima yang diajukan oleh Pater kepada uskup dari Okomokobo tidak dapat melihat Diai, sehingga Pater Ceisin kini gereja juga sekalian dipindahkan ke Wagete. Pada tahun 1957, gereja yang di samping kiri saya mulai dibangun. Gereja ini berbentuk, kalau dilihat dari atas, dia seperti salib gantung. Bagian gantungannya sakristi. Salib bagian di atas kepala itu panti imam. Bagian lengan, kedua lengan dan bagian ini dijadikan panti umat. Lalu ada 3 menara. Menara Kalvari yang bagian di atas itu ada lonceng kecil. Sejak gereja ini dibangun, lonceng sudah ada di situ. Lalu menara yang di depan sebelah kanan dari depan itu simbol Gunung Tabor. Lalu di situ ada lonceng besar.
lonceng ini sudah dipindahkan di atas. Jadi dua lonceng ini dia seumur dengan umurnya gereja. Lalu menara yang ketiga itu adalah menara padang gurun, tempat Yesus berpuasa. Jadi tidak disimpan sesuatu di situ. Sebelumnya bahasa Me secara tertulis tidak ada. Kami orang Me juga tidak tahu huruf itu. Pada tahun 1960, buku berbahasa Me yang pertama, Katekismus berbahasa Me, karya Pater Deibler MSc, Katolikia Vegatamana. Buku tersebut menjadi pegangan untuk para katekis dalam mengajar sejak gereja ini didirikan. Buku yang kedua adalah buku kamus bahasa Me, dikerjakan oleh Pendeta Mario Drabe. Dia Protestan dari Cama. Pada tahun 1963, tanggal 16 November 1963, di wilayah Tigi ini memiliki dua paroki, yaitu paroki Diai, bukan pemekaran dari Wagete, tetapi seorang imam ditempatkan di situ karena luasnya wilayah. Sehingga batas paroki Wagete yang semula dari Ataidimi sampai Udadimi terpotong dari Gotiai dan Yagu sampai Udawida. Yang berikut Pater Yohanes Tertenpol OFM 1963 sampai 1965. Pater ini dia bertugas di Wagete Persis selama berlangsung Konsili Vatikan kedua. Di dalam Konsili Vatikan kedua, di dalam dokumen Sacrosanctum Concilium, pembaruan tentang liturgi memberikan peluang menggunakan bahasa pribumi. Sehingga atas kesepakatan bersama Pater Yohanes Tertenpol, Pater Martinus Cleopas Louis Grob, Bapak David McKay, mereka menerjemahkan buku doa Tata Perayaan Ekaristi dari bahasa Latin langsung ke dalam bahasa Me dengan pengantara bahasa Bapak David McKay. Sedangkan Mener Van Seen menyusun not, nyanyian proporium dan ordinarium dalam bahasa Me, juga dikerjakan bersama dengan Bapak David McKay. Nyanyian proporium dalam bahasa Me gaya tupe pertama kali dikumandangkan di dalam gereja Santo Yohanes Pemandi oleh Bapak Guru almarhum Richard Bukega tahun 1965 bergaya tupe. Ini menjadi pembukaan untuk bisa menggunakan bahasa daerah di dalam gereja Santo Yohanes Pemandi. Pada tahun 1965, setelah lapangan terbang di atas sekarang jalan raya menuju Pasar Baru, pesawat pertama mendarat jenis Cessna. Pesawat diterbangkan oleh pilot Pater Verheyen OFM. Dari Pater dan pilot, hari-hari lain terbang di udara pada hari Minggu merayakan perayaan Ekaristi. Dia menerbangkan pesawat tersebut dengan penumpang Pater Cleopas Louis Grob, Pater Smith, dan Mener Wagers. Mereka terbang menuju ke selatan. Pesawat persis di atas Yomeni dihantam oleh angin putar. Pesawat langsung jatuh di tanah. Pesawat hancur dulu, tetapi keempat penumpang selamat, tidak ada yang luka. Pastor Van de Berg OFM 1965 sampai 69. Di situ ada Pater Smith juga
ada Pater Rosen, mereka bersama berganti-ganti. Tahun 1967 PPS Misi Kelas Jauh dari Epauto dibuka di Wagete, yang sekarang dikenal dengan nama SMP YPPK Wagete berpola internet penginapan. Guru-guru Trikora didatangkan dari Jawa, Matius Jumadi Darmono dan Hidayat istrinya, Petrus Asmoni, Kosmas Buntara Paibit. Saya bisa baca tepat karena pernah bertemu mereka, sudah lihat. Pada tahun ini cerita aneh. Pada tahun 1968 Pater Van de Berg mendengar bahwa Weyakebo yang pernah menerima Pater Tilemans, dia ada terbaring karena sudah jompo. Pater pergi menjumpai, lalu Weyakebo bertanya kepada Pater, "Aku kipatora abeu tua podita nege." Tua podita itu berasal dari setelah Pater Tilemans, tim dari Protestan setelah dari Kokobaya mereka ke Jawa. Lalu pendeta ini menyampaikan, "Saya Tuan Pendeta." Tetapi sesuai lidah kami di sini, Weyakebo menerjemahkan menjadi tua podita. Kata itu yang terkenal sampai dengan sekarang. Lalu pada saat menjumpai, saya Pater yang datang. Lalu Weyakebo mengusir Pater. Pater juga tidak mau bersama karena dia sudah pindah aliran ke Protestan. Yang berikut Pater Martinus Kleopas Ruiturok 1969 sampai 1980. Pada masa ini masa gereja perintisan akan berakhir, ditandai dengan musyawarah pastoral Keuskupan Jayapura. Pada tahun 1970, setelah Pater Ruigrok bertugas di sini, di gereja yang di sebelah itu dirayakan misa 2 kali. Yang pertama bahasa Indonesia jam 7, misa yang kedua bahasa Me. Seluruh perayaan dari pembuka sampai penutup bahasa Me. Tidak boleh selipkan bahasa Indonesia karena gilirannya bahasa Indonesia tadi pagi. Itu yang saya alami. Pada tahun 1973, Gembala Pos Dagokobo Wilemdo dipindahkan ke Wagete. Lalu Bapak almarhum David Lekei yang sebelumnya mendampingi pastor-pastor untuk memberikan pelajaran agama dan mengajar, mengakhiri tugas memenuhi panggilan lain ke KPG Nabire untuk penyesuaian kurikulum pendidikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 22 Agustus 1974, YPPK dibuka di Jayapura oleh 4 keuskupan, 4 uskup. Semua yang nama SR dan PPS tingkat SD itu sekolah rakyat, lalu PPS itu dalam bahasa Belanda. Saya tidak bisa menyebutkan karena lidah sudah tua. Di seluruh Irian Jaya dilebur ke dalam YPPK dengan moto Ecclesia et Patria, demi bangsa dan tanah air. Di sini masa gereja misi berakhir. Akan memasuki masa persiapan menuju gereja mandiri, ditandai dengan tahun 1974 Muspas tingkat paroki, tahun 1975 Muspas tingkat Repsos yang sekarang dikenal, dulu pakai bahasa Belanda Repsos. Seluruh panitia itu dari Nabire sampai Mulia diadakan di Wagete tahun 1975 di halaman gereja di sebelah sini. Pada saat itu hampir mirip tadi kita buka kue ulang tahun itu, mereka juga membuka bungkusan
alat peragaan yang mereka menyembah. Lalu di dalamnya ada simbol batu, ada makanan yang bisa memberi rasa pada sayur, ada bungkusan. Disimbolkan bahwa batu yang panas dan benda yang dimasukkan untuk memberi rasa adalah simbol Injil. Sayur adalah umat. Jika dimasak dengan batu panas dan diberi rasa, akan menjadi rasanya enak. Mungkin seperti makanan tadi. Tapi mereka di sini lupa sambal. Lalu bungkusan adalah gereja. Setelah selesai membuka, Ketua Panitia David Pekei mengumumkan bahwa yang di dalam terbungkus adalah saya adalah gereja, adik di gereja. Saya adalah gereja sekarang salah diterjemahkan. Adik di gereja tiada gereja apa ui bebe. Adik di gereja kalau kau tiada naik mau kerja apa bebe dan seterusnya sudah itu kita harus di situ. Hasil daripada musyawarah ini SMA YPPK Taruna Dharma Kota Raja itu hasil muspas. SMA Alma Mater administrator Keuskupan Timika yang ada di tengah-tengah kita. Alma Mater dari asisten 1 Provinsi Papua yang ada di tengah-tengah kita. Alma Mater dari saya yang ada berdiri di sini. Kami bertiga dari situ SMA Taruna Dharma Kota Raja hasil muspas pada tahun 1976. Dibuka juga PGK Santo Stefanus Waena, PPK Epotu untuk para gembala dan P5 di mana-mana. Ini ada cerita tahun 1975 terjadi guntur kilat menyambar salib sebelah kiri di sini. Pada saat itu terjadi musim kelaparan hebat di seluruh Mewo. Selama 6 bulan seluruh tanaman mati. Yang sekarang ada ribuan hadir ini diselamatkan dengan sagu dari Kokenam. Pada waktu itu kami semua tidak tahu buat papeda, tapi sagu bakar sebagai bekal untuk datang ke sekolah. Khusus kami yang di SD YPPK Wagete memiliki kartu untuk bisa makan siang lalu pulang selama 6 bulan bersama Pater Martinus Cleopas Rugro. Anak-anak berasal dari Yawu, Gotiai sampai Udadimi yang datang sekolah di SD YPPK Wagete. Tahun 1974 Uskup Herman Muninggo WPM memberikan krisma di halaman SD YPPK Dharma Baganta, mengusulkan untuk membangun gereja yang besar. Gereja tersebut dikabulkan oleh Uskup pada tahun 1977, diberkati pada tanggal 4 Februari 1977 dengan nama Santa Veronica, diberkati langsung oleh Uskup Herman. Gereja ini menjadi milik umat Apoko, dipakai pada saat Natal dan Paskah bila ada imam yang bisa asistensi ke sana. Jika tidak ada, tetap bergabung di Wagete. Pada tahun 1978, Pater Sibere Hilekma OFM ditugaskan di Wagete. Rumahnya di Timipotu di tengah-tengah hutan. Dia tidak tahu bahasa Me, hanya tahu bahasa Indonesia. Tetapi buku bacaan ABC yang kita baca setiap hari Minggu diterjemahkan oleh Pater Pater Hilekma di Timipotu, dibantu oleh Bapak almarhum Saperius Dou Gembala Watiai pada waktu itu. Tahun A dan tahun B diterjemahkan, diselesaikan di Wagete. Tahun C diselesaikan di Eponto oleh Pater yang sama. Tahun 79 SD YPPK Daun Tadi yang awalnya ada di lokasi gereja yang sekarang dipindahkan oleh Yohanes Edouard yang hanya bertugas 9 bulan di Daun Tadi, menggantikan
gereja dan sekolah hanya satu gedung menjadi sekarang gedung yang megah. Ada berdiri, itu bukan kemarin, tahun 1979 dibangun. Misionaris Indonesia mengganti misionaris Belanda antar Fransiskan. Pada bulan September 1980, serah terima order Fransiskan dari Provinsial Belanda kepada Indonesia di halaman SMP YPPK Wagete. Misa tersebut dilayakan oleh Uskup Heruan Muninggo WFM, dihadiri juga oleh Provinsial Belanda. Untuk Provinsial Indonesia, Pater Leo Labalajar, sekarang sudah pensiun dari uskup. Ketua Kusto Sirian pada waktu itu Mikael Angkur, OFM, juga pensiun dari uskup di Bogor. Dan para misionaris Fransiskan yang lain. Ruingrok pulang ke Belanda, bisa bahasa berakhir. Mulai September 1980 sampai dengan hari ini, bisa dua bahasa dalam satu perayaan. Bukan hanya di Wagete, mungkin juga di tempat lain. Pada tahun itu juga penginapan SMP YPPK Wagete dirubah menjadi asrama. Asrama putri dibangun dengan pembina Bapak Paulus Madai. Fransiskan membuka tempat pendidikan para simpatisan OFM. Masa orientasi 1 tahun di Diai, masa postulan 1 tahun di Wagete, lanjutkan di novisiat Alverna Sentani. Orientasi dan postulan di Tinggi ditutup tahun 1984. Saya juga saksi, bukan mantan. Pater Marcel Ogol OFM 1983-1987 pindah dari Paroki Wagete, meneruskan karya pelayanan pastor pendahulunya. Pastor Gabriel Maing OFM 1987 sampai 1990. Uskup Keuskupan Jayapura mengumumkan pembentukan Vikariat Episkopal Wilayah Barat Keuskupan Jayapura di Narutali mulai tanggal 1 Januari 1989. Pater C. Kor Burundewegen OFM 1990 sampai 1994. Pada masa itu Munika Paroki Wagete 14 pos dari Gotian Yagu sampai Udadimi, mereka membuat lapangan. Di lapangan tersebut dilaksanakan upacara pentabisan Imam Mei yang keempat setelah Pater Theo Makai, Jeng Mote PR, Pater Nato Gobay PR, yakni Pater Dr. Neles Tebay PR dengan nama adat Kebadabi. Pada waktu itu dihadiri oleh Pater Martinus Gere Pastor Woodrow yang datang bersama ketua dewan parokinya di Belanda. Ketua panitia Bapak Yohanes Edoai mendapat hadiah kesuksesan dari pelaksanaan pesta pentabisan imam, mendapat 1 gedung SD YPPK Wagete, 4 ruang, sirna dalam sekejap oleh angin putar tanggal 11 November tahun 2017. Yang kedua ada rumah PU, 2 buah rumah PU. Mulai sekitar itu SMP YPPK Wagete mengalami kemunduran, bahkan nyaris ditutup karena tidak ada guru. Guru yang diminta oleh PSW di mana-mana, katanya di Wagete itu tidak ada nasi waktu itu. Sekarang nasi banyak, sehingga sekolah itu hampir ditutup. Yang berikut Pater Amatus Mil OFM meneruskan tugas pelayanan imam sebelumnya. Pada bulan Juni 1994, Ibu Guru Muda dari Toraja tiba. Ibu Esther Mantung SPD, honorer SMP YPPK Wagete dengan honor Rp1.000, bertahan sampai dengan hari ini. Dia melayani SMP YPPK Wagete tanpa pindah selama 30 tahun. Hampir sama sejak honorer datang ke sini, selama 18 tahun Ibu Silviana Weti dan Ibu Dina Kondorura.
Pada tahun 1996 di Wagete saya terima dari Ordo Fransiskan kepada komunitas SJ, Serikat Yesus, bukan Serikat Jawa menurut Pater Budi. Bertemu dengan komunitas yang baru. Mereka punya moto itu AMDG, Ad Maiorem Dei Gloriam, untuk keagungan Allah yang lebih besar. Jadi setiap perasaan, pikiran, pekerjaan itu demi mengagungkan kemuliaan Allah yang lebih besar. Pastor pertama dari SJ ialah Pastor Albertus Edi Antoni SJ. Pada hari ini sebenarnya hadir bersama kita di sini, tetapi karena alasan kesehatan tidak bisa hadir. Tetapi yang hadir mewakili Pater Edi dan Pastor yang ini ada Pater Clemens Budiarta SJ yang sudah bertugas selama 11 tahun dari 2007 sampai 2018 ada di sana. Mengapa Pater ini kami sebut? Pater ini menjadi pengantara dari gereja lama ke gereja baru. Beliau, gereja ini dibangun pada masa beliau di sini. Hampir dekati memberkati pemberkatan baru Pater pindahkan ke Jawa. Tanggal 1 November 1996 Uskup Jayapura mengumumkan gereja mandiri Keuskupan Jayapura. Kami di sini juga kenal karena kami masih di paroki di Keuskupan Jayapura. Pada tahun 1998 saya baru bukan pindah tugas, pelarian tugas dari kamu ke sini. Baru 6 bulan saya juga dibebani satu pekerjaan yang besar, diadakan lokakarya musik liturgi. Dihadiri oleh Pater Karl Edmund Prier SJ, Bapak Paul Widiawan, mungkin sudah kenal di Mana Bakti karena lagunya banyak di situ. Lalu Bapak Victor ini sebagai operator. Diadakan lokakarya musik liturgi dan hasilnya adalah lampiran Mana Bakti, buku hijau. Tadi lupa bawa, lupa karena dia kecil. Tahun 1999, tahun 2001 itu membentuk krim di Paroki Yohanes Pemandi. Sebelumnya yang ada hanya kelompok lagu. Sehingga setelah 1 tahun diberi kesempatan mencari nama, saya meminta mereka membawa nama, menyerahkan nama, dan para umat serta para gembala waktu itu mereka bilang kami tidak mau pakai nama kering, mungkin ada nama lain dah. Lalu keringnya kami tidak pakai, tetapi sudah ada nama lain kebetulan waktu itu, sehingga kami pakai Kompas untuk Paroki Yohanes Pemandi Wagete dan Paroki Katiga Damang Bagata baru berusia 23 tahun, sebelumnya tidak ada. Lalu wilayah Wagete juga baru berusia 23 tahun, karena itu dibentuk pada tahun 2002. Selama 22 tahun lebih mereka membangun diri dan membangun gereja bersama di Stasi. Jadi wilayah setingkat Stasi kami buat di sini. Dewan Paroki periode 2021-2024 ada membuat banyak pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, melarang umat mengadakan malam kesenian di gereja yang ada tabernakel, berlaku sampai dengan hari ini. Hasil larang tersebut pada tahun 2006 umat secara sukarela membangun aula yang ada di belakang. Sekarang sudah reot karena sudah tua. Itu dibangun secara sukarela.
Tidak ada sumbangan uang, tapi sumbangan kayu, paku, dan seng. Melarang masalah keluarga dengan membawa cincin nikah kepada pastor paroki. Sebelumnya itu rame. Pagi, siang, malam, jam 12, pastor lagi tidur, bisa saja muncul suami istri bawa cincin untuk mau serahkan kembali. Sehingga kami larang dan berlaku sampai hari ini. Yang berikut, merombak nama pos menjadi stasi. Dari 14 pos menjadi 13 stasi dan 1 wilayah di Wagete. Ini merombak kebiasaan. Martel bisa merayap atau batu bisa merayap di kepala. Merombak kebiasaan itu tidak mudah. Mendirikan TK Pemuda Wagete, membuka kelas jauh SD YPPK Wagete di Yagu, Mugoda, Ege Pakigiza dan Dioktor. Kelima sekolah tersebut sebenarnya kami buka kelas jauh dari SD YPPK Wagete, tetapi pemerintah sudah memberikan SPSN masing-masing sehingga mereka menjadi sekolah resmi berjalan sampai sekarang. Pada tanggal 19 Desember 2003, Paroki Santo Yohanes Pemandi Wagete masuk di wilayah Keuskupan Timika. Juni tahun 2005, Pastor Edi Antoni SJ mengucapkan kaul kekal di gereja Paroki Santo Yohanes Pemandi Wagete. Yang berikut, Pastor Tarsisius Puspodianto 2005-2007. Ini sebagai pastor antar waktu, karena pastor paroki yang sebenarnya ditugaskan di sini waktu itu harus menyelesaikan pembangunan gereja yang sedang dibangun di parokinya, yaitu Pater Clemens Budiarta yang sekarang ada di tengah-tengah kita ini. Sehingga setelah 2 tahun bisa hadir di sini. Pada tahun 2007 di Paroki Wagete sediakan buku Ani Sembayang Natopai, lalu bacaan hari Minggu dan hari Raya disatukan menjadi satu buku diketik oleh Pater Tarsisius Puspodianto yang sekarang kita pakai. Yang berikut, Pater Clemens Budiarta SJ tahun 2007 sampai 2018. Di situ ada Burder Dian Karnedi, Pastor Dominico Octaviano Widiatmono SJ. Mereka ini membangun asrama putra, pastoran Wagete, dan gereja Wagete bersamaan. Pada saat membangun, baik gereja, asrama maupun pastoran, 1 sen pun tidak korek dari kas paroki. Asrama dibangun dengan dananya sendiri, pastoran dibangun juga dananya sendiri, gereja juga dibangun dengan dana umat. Jadi waktu itu ada paroki lain, ada orang lain melihat bahwa ini karena paroki dekat pemerintah, maka dapat bantuan besar-besaran. Semua akan dilaporkan pada saat gereja ini selesai 100%. Ini baru 95%. Kami akan buka sayap ke sini, halaman diratakan, laporan akan disampaikan. Setelah membangun pada tahun 2007, perwakilan umat Paroki Wagete 3 orang dikirim ke KPPT Salatiga, kursus pertanian dan bla bla bla, sudah itu ada di sana. Nanti yang mau baca silakan ke Salatiga. Lalu pembangunan gereja dimulai. Panitia setelah dibentuk yang pertama dibubarkan karena hampir sekitar 1,5 tahun tidak dilaksanakan. Lalu panitia diperbaiki. Orang tidak akan percaya, gedung yang sebesar dan semegah seindah yang ada berdiri di tengah-tengah wilayah tinggi nama dulu, sekarang di tengah-tengah Kabupaten Deiyai.
dibangun dengan modal 1 keping 25 rupiah, 1 keping 50 rupiah, 1 keping 100 rupiah, 1 keping 200 rupiah, 1 keping 500 rupiah, 1 keping 1000 rupiah, masing-masing ini uang logam. Uang kertas, uang logam berjumlah 1.875 rupiah. Sedangkan uang kertas 500 rupiah 1 lembar, 1.000 1 lembar, 5.000 1 lembar, 10.000 1 lembar, 20.000 1 lembar, 50.000 1 lembar, 100.000 1 lembar. Gereja besar dan mega ini dibangun dengan modal 188.575 rupiah. Orang tidak akan percaya, tetapi itulah kami umat Paroki Wagete. Setelah kerangka berdiri, kami tidak punya jalan untuk mencari dana. Maka pastor paroki dengan satu rombongan pergi ke Jakarta, pergi menjual Kota Kamboga dan Agia untuk membangun gereja besar ini. Hasil dari jual Kota Kamboga dan Agia, bahkan kami manusia hampir mau dibeli. Uang dari pintu masuk ambil amplop kosong, keluar dari gereja dengan berisi berjumlah 516 juta. Kami kumpulkan di Jakarta selama 3 hari minggu 21 kali misa. Selama 21 kali misa, khotbah dilakukan oleh Pater Budi. Pada misa yang pertama di paroki Santa Maria Duren Sawit, Jakarta Timur, diprotes oleh umat di sana karena lewat 1 menit dari 15 menit. Akhirnya setelah selesai misa kami pulang. Khotbah yang Pater bawa kami ringkas bersama, sehingga tepat 15 menit harus selesai. Itu Jakarta. Kita di sini ya mau bicara terserah, mau 5 menit, 10 menit, 1 jam juga tidak apa. Pada tahun itu juga 2013, waktu itu saya dipercayakan oleh Gereja Keuskupan Timika untuk PSW PPKDIan. Guru yang hebat untuk mengajar kelas 1 dekat pensiun, saya kewalahan. Sekarang kita salah menempatkan. Kelas 1, 2, dan 3 itu harus diajar oleh guru yang benar, bukan guru-guru palsu atau guru-guruan. Seorang kepala sekolah memberikan tugas mengajar guru di kelas 1, 2, dan 3 berijazah SMA, itu salah besar dan menyimpang dari aturan pendidikan. Sehingga saya kewalahan, lalu mencari tahu ke Pater Budi. Ada satu tim kelompok anak muda di Jawa yang didampingi oleh SJ untuk melayani mereka bisa mengajar kelas 1, 2, dan 3. Pada saat kami berada di Jakarta Timur, Paroki Duren Sawit, yang mendaftar 23 orang, yang datang ke sini hanya 1, Ibu Elia. Sekarang dia sudah nikah, punya 1 anak, ada di Jakarta. Selanjutnya ada para guru volunteer yang kebanyakan mungkin kita melihat, aduh kenapa ini ada perempuan bisa keluar masuk di pastoral. Ya, sementara kami titip mereka di situ karena tidak ada tempat. Kami butuh sekolah ini baik, supaya kelas 1 ini baik, kelas 2 ini baik, dasarnya sudah bagus, akan menjadi bagus. Demikian kata Pater Neles dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2001. Kabo 3 Epi Makata.
Pada tahun 2016, Pater Neres Tebai kepada BPR datang merayakan pesta perak di Paroki Santo Yohanes Domani Wagete, di mana tempat ia ditabiskan. Gereja belum diberkati. Pater yang sudah memulai membangun gereja mulai dari nol, Pater Clemens Budiarta SJ mengaku di masa tugas di Wagete, digantikan oleh Pater Albertus Roni Marianu Hayato SJ 2018-2020. Jadi ini sebagai laporan kepada Pater Budi juga. Kami sudah berkati gereja ini pada tanggal 24 Juni 2018. Diberkati oleh Uskup Keuskupan Timika Monsignor Don Philip Jacqueline Gaya BPR. Yang berikut Pater Yohanes Adrianto Dwi Mulyono SJ belum menjadi sejarah. Sejarahnya akan dibaca tanggal 24 Juni 2024 pada Paroki Santo Yohanes Domani Wagete berulang tahun yang ke-100. Jadi Pater Adri yang ada ini belum menjadi sejarah, saya tidak mau sebut. Dari daftar ini, Pastor Paroki Wagete dari Leo Boersma 26 Mei 1949 sampai 24 Juni 2024, Paroki Santo Yohanes Domani Wagete tidak mengalami kekosongan iman. Pater Adli yang ada di tengah-tengah kita sekarang adalah pastor paroki yang ke-17. Pastor paroki yang terlama 11 tahun, Pater Clemens Budiarta SJ. Terlama kedua 1970 sampai 1980, 10 tahun, Pastor Martinus Kelopas Wiroko FM. Yang ketiga 1996 2005, 9 tahun, Pater Albertus Edi Antoni SJ. Yang berikut SMP YPPK ini tidak bisa lepas dari gereja Katolik, sehingga tadi saya sudah sebut Ibu Esther Mantung datang ke Wagete Juni 1994, sekarang juga Juni 2024, genap bertugas di SMP YPPK Wagete saja selama 30 tahun. Ibu Silvia Naweti dan Ibu Nina Kodorura 18 tahun. Ini guru yang terlama yang sampai sekarang ada di sini. Gembala pertama yang membantu menerjemahkan, menyiapkan orang untuk menerima sakramen, David Tekei sampai 1973 digantikan oleh Willem Dong. Willem Dong dari tahun 1973 sampai 2001. 2001 beliau meninggal dunia. Pastor paroki waktu itu Pater Edi Antoni SJ bingung mau cari siapa. Pada saat itu secara langsung Pater Edi menunjuk Bapak Willem Mote dan Bapak Bertus Takemai gembala sampai dengan hari ini dari 2001 di Paroki Santo Yohanes Domani Wagete. Sekarang umat paroki Wagete sudah mulai bosan melihat saya, sehingga tidak lama lagi mungkin saya mengundurkan diri. Apalagi di panggung ini saja kita berulang kali tampil di sini. SD YPPK Wagete berusia 75 tahun, guru pertama Gerat Lecoi, guru orang asli paroki Wagete yang pertama Bapak David Tekei. Mereka mengajar bukan anak-anak kecil, anak-anak muda waktu itu. Mereka mengajar untuk menyiapkan kader-kader membangun gereja, mulai dari Wagete ini sampai ke arah timur,
dekat-dekat asalnya suku Me sampai di Oksibil. Hasil dari David Pekey dengan para misionaris selama 25 tahun menyiapkan orang-orang muda. Mereka disebar menjadi guru katekis bersubsidi, melayani gereja dan pendidikan dari sini sampai Oksibil. Semua berasal dari paroki Wagete ini. Dimulai dari paroki Wagete ini sampai di Oksibil di sana. Mereka yang ditugaskan di sana sebagai gembala, bapaknya Pater Hilarius Pekey dan bapaknya Auxiliarus Bukega. Mereka tidak bisa kembali ke sini karena sejak muda pergi ke sana, kehilangan jalan untuk kembali ke kampung asalnya. Mereka berkeluarga, bertanah air di sana, tetapi hasilnya anak-anaknya bisa kita ketemu mereka pada saat misa pertama. Untuk paroki Wagete, Stasi Santo Matius Yaba, 86 tahun usianya, 13 Juni 1938. Stasi Santa Maria Kigo dan Stasi Santo Paulus Meyepa berusia